Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kriteria Investasi Khusus untuk menilai kelayakan investasi yang bersifat makro. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama Nimade Ratnakumala dengan NIM akhir 068, yang kedua Elvira Nurdamayanti dengan NIM akhir 124, dan yang terakhir yaitu Ida Bagus Narayana Jaya dengan NIM akhir 258. Baik, saya akan membawakan materi pertama yaitu mengenai kriteria investasi unit DRC dan ERP. Evaluasi proyek di semua sektor penghasil barang maupun jasa yang diperdagangkan di tingkat internasional, khususnya industri dan pertambangan itu menganalisis benefit berdasarkan dua kriteria, yaitu yang pertama ada yang disebut sebagai unit DRC, yaitu besarnya biaya sumber-sumber nasional untuk mendapatkan atau menghemat satu satuan devisa. Lalu yang kedua ada effective rate of protection atau tingkat proteksi efektif yang biasa disebut ERP. Nah, kriteria unit DRC serta ERP ini bertitik pola pada prinsip bahwa efisien tidaknya produksi jenis barang dan jasa tradable tergantung pada daya saingnya di pasaran dunia. Artinya, apakah biaya produksi real yang terdiri dari pemakaian sumber-sumber nasional, terutama tenaga kerja dan modal itu cukup rendah, sehingga harga jualnya dalam rupiah itu setelah dipotong segala macam pajak tidak melebihi tingkat border price yang relevan. Baik, selanjutnya yaitu ada cara penerapan kriteria unit DRC untuk menilai. Misalnya, proyek A adalah dengan menentukan apakah besarnya biaya sumber-sumber nasional per dolar yang didapatkan atau dihemat itu melebihi shadow price devisa. Jika nilai itu lebih besar daripada shadow price devisa, maka proyek A dianggap tidak feasible. Artinya, proyek mengakibatkan pemborosan sumber-sumber karena peluang investasi yang tersedia di luar proyek A masih mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila unit DRC sama dengan atau di bawah shadow price devisa, berarti dari segi efisiensi, proyek itu dinilai menguntungkan. Dengan kata lain, opportunity cost dari sarana produksi yang dipakai di proyek A itu lebih rendah daripada opportunity cost sumber-sumber yang perlu digunakan untuk mendapatkan atau menghemat $1 di luar proyek A. Baik, selanjutnya itu ada cara penerapan ERP. Nah, cara penerapan ERP ini agak serupa dengan penerapan unit DRC, di mana kriteria ERP ini menjelaskan perlu tidaknya suatu proyek diberi proteksi efektif terhadap persaingan internasional agar dapat hidup. Alternatif pertama untuk nilai tukar dalam rumus ERP itu terdiri dari yang pertama ada nilai tukar resmi, dan yang kedua ada shadow exchange rate. Nah, apabila dipilih nilai tukar resmi atau R, maka penilaian feasible tidaknya suatu proyek itu melalui ERP-nya dilakukan dengan membandingkan tingkat ERP itu dengan proporsi kelebihan shadow exchange rate atau SER terhadap R yang dilambangkan sebagai ESR per R. Nah, andai kata ERP lebih besar daripada SER per R, ini artinya misalnya ini yang pertama yaitu 1 plus ERP min SER per R lebih dari 0, maka proyek ini dapat dikatakan itu tidak menguntungkan. Namun di lain pihak, jika 1 plus ERP min SER per R kurang dari sama dengan 0, ini artinya proyek itu feasible dalam arti tidak memerlukan proteksi efektif di atas shadow exchange rate atau SER-nya. Jadi, ERP yang dihitung menurut nilai tukar resmi disebut ERPR, sedangkan yang dihitung menurut SER disebut ERPS. Nah, baik kriteria unit DRC maupun ERP dapat digunakan untuk kejadian ekonomi yang serupa. Nah, dengan asumsi-asumsi tertentu, keduanya bahkan dapat dikaitkan melalui rumus sederhana, yaitu ERP sama dengan proporsi kelebihan unit DRC terhadap shadow exchange rate, atau sama ERPS sama dengan unit DRC per SER min 1. Nah, di sini ada contoh, misalkan produksi suatu barang untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional memakan sumber dalam negeri senilai Rp2.500 per dolar yang dihemat, di mana ini melalui substitusi impor. Nah, jika shadow exchange rate-nya dinilai sebesar Rp2.000 per $1, maka produksi tersebut memerlukan proteksi efektif sebesar 25%. Yaitu 2.500 per 2.000
dikurangi 1 supaya dapat hidup. Baik, yang selanjutnya itu ada contoh penerapan kriteria. Di sini misalnya diketahui yang pertama itu impor mobil yang sudah jadi dengan harga CIF itu sebesar $10.000, dikenakan bea masuk sebesar 100%. Nah, maka angka tersebut merupakan tingkat proteksi nominal yang diberikan kepada produsen mobil dalam negeri. Selanjutnya diketahui misalkan bahwa produksi dalam negeri itu merupakan industri perakitan saja yang mengimpor suku cadang. Nah, dengan CIF senilai 90% dari harga mobil jadi yaitu sebesar $9.000. Kemudian, demi mendorong industri nasional, pemerintah menetapkan bea masuk atau suku cadang sebesar 50%. Nah, dengan demikian, industri nasional mendapatkan kesempatan untuk menjual hasil perakitan dalam negeri dengan harga yaitu 1 ditambah 100% dikali $10.000 dikali Rp1.850 menghasilkan sebesar Rp30 juta. Nah, sedangkan harga yang harus dibayar untuk suku cadang itu hanya 1 ditambah 50% dikali $9.000 dikali Rp1.850 mendapatkan hasil hanya Rp25 juta saja. Nah, jadi selisih sebesar antara 37 juta dikurangi 25 juta itu sama dengan 12 juta rupiah per satuan dapat dipergunakan untuk membayar faktor-faktor produksi nasional seperti tenaga kerja dan modal yang ikut dalam proses perakitan tersebut. Untuk perhitungan ini, kita asumsikan bahwa shadow exchange rate-nya itu sama dengan nilai tukar resmi. Jadi, nilai tambah menurut border price-nya adalah $1.000 dikali Rp1.850 menjadi 1,85 juta rupiah. Nah, angka ini disebut nilai tambah, di mana berdasarkan border price proses perakitan mobil. Nah, jadi tingkat proteksi efektif berlainan dengan tingkat proteksi nominal yang besarnya 100% tadi. Dalam hal ini, tingkat proteksi efektifnya itu adalah sebesar ERP sama dengan nilai tambah menurut harga dalam negeri per SER nilai tambah menurut border price dikurangi 1, di mana hasilnya tadi yaitu 12 juta per 1,85 juta min 1, jadi hasilnya itu 5,5 atau dengan kata lain mencapai 5,5 kali lipat. Saya Elvira Nurdamayanti akan melanjutkan presentasi. Sehubungan dengan contoh tadi, diasumsikan bahwa jumlah 12 juta rupiah yang tersedia untuk membayar faktor-faktor produksi nasional benar-benar mencerminkan social opportunity cost dari faktor-faktor produksi tersebut. Jika nilai sumber-sumber dalam negeri yang dikeluarkan pada proses perakitan mobil berjumlah 12 juta rupiah, sehingga unit DRC menjadi sebesar 12 juta rupiah per $1.000, sama dengan Rp12.000 per dolar. Artinya, untuk setiap satuan devisa atau $1 AS yang dihemat, ada pengeluaran sumber dalam negeri senilai Rp12.000, yaitu 550% lebih tinggi daripada nilai tukar resmi sebesar Rp1.850 per $1. Di sini tanpa adanya kaitan antara unit DRC dengan ERP yang dicerminkan oleh angka sebesar 550% tadi. Andai kata tingkat unit DRC dan ERP setinggi angka-angka dalam contoh tadi, maka dilihat dari pengorbanan sumber-sumber nasional, industri perakitan mobil boleh disebut tidak visible. Keuntungan yang dihasilkannya lebih kecil daripada nilai biaya dalam bentuk sumber-sumber nasional yang dikorbankan. Dan selanjutnya yaitu susunan unit DRC. Yang pertama, jumlah devisa yang didapatkan atau dihemat. Demi mengukur biaya berupa pengorbanan sumber-sumber nasional untuk mendapatkan atau menghemat devisa melalui sebuah proyek investasi, perlu terlebih dahulu dihitung jumlah devisa yang didapatkan atau dihemat itu sebagai penyebut dari rumus unit DRC. Pendapatan atau penghematan tersebut sama dengan H dolar dikurangi sigma SI dolar, di mana H dolar atau hasil yaitu nilai dalam dolar dari hasil proyek berdasarkan border price-nya. Sedangkan SI dolar atau sarana yaitu nilai dalam dolar dari sarana produksi jenis I yang bersifat tradable berdasarkan border price-nya. Sarana produksi tradable SI dolar dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama jenis barang dan jasa tradable yang secara langsung dibeli oleh proyek yang menjadi objek penilaian kita, serta yang kedua yaitu jenis barang dan jasa yang untuk proyek tersebut bersifat non-tradable
Akan tetapi, dalam produksi jenis barang atau jasa itu sendiri, dipergunakan sarana tradable lainnya. Supaya lengkap, analisis unit DRC hendaknya memasukkan unsur-unsur tradable yang terkandung dalam sarana non-tradable yang dipakai proyek ke dalam perhitungan SI dolar. Untuk menyederhanakan tugas ini sering digunakan salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama adalah dengan pemakaian suatu koefisien yang secara makro mengukur bagian sarana impor dalam penjualan hasil produksi ataupun dalam produk nasional bruto secara keseluruhan. Koefisien itu dikalikan dengan nilai bruto dari sarana non-tradable yang dibeli oleh proyek, dan hasilnya dimasukkan dalam SI dolar perkiraan unsur impor dalam sarana tersebut. Cara kedua adalah dengan membatasi perhitungan unit DRC pada proses produksi di dalam proyek yang menjadi objek penilaian kita. Dalam hal ini, semua sarana yang dibeli dari luar proyek, apakah itu bersifat tradable ataupun non-tradable, dimasukkan dalam perhitungan SI dolar. Nilai dalam devisa dari sarana non-tradable dihitung secara sederhana dengan membagi nilai pembelian yang sebenarnya dalam rupiah dengan nilai tukar resmi. Cara mana yang dipakai tergantung dari apakah yang ingin diketahui berupa visible tidaknya suatu proses produksi secara keseluruhan, mulai dari pembelian sarana atau sebaliknya, hanya pada tahap akhir setelah sarana tersebut diproses. Baik, yang kedua yaitu jumlah biaya berupa pengorbanan sumber-sumber nasional. Selanjutnya perlu dicari ukuran biaya dalam sumber-sumber nasional B dari biaya sebagai pemilang dari rumus unit DRC. Jika unit DRC diukur berdasarkan nilai-nilai dari suatu tahun yang dianggap normal dari sudut pengembangan proyek, maka perlu diukur biaya modal non-tradable yang terdiri dari penyusutan tahunan unsur-unsur non-tradable yang terkandung dalam investasi semula, maupun bunga atas investasi yang dibiayai oleh sumber-sumber dalam negeri yang dihitung berdasarkan social opportunity cost faktor produksi modal. Sedangkan rangkaian unsur tradable SI dolar yang muncul dalam penyebut mencakup biaya modal asing yang terdiri dari penyusutan tahunan unsur-unsur non-tradable dalam investasi semula maupun bunga, dividen, dan pemindahan laba yang betul-betul dibayarkan kepada sumber-sumber modal asing. Di lain pihak, andai kata unit DRC diukur dengan metode discount cash flow, opportunity cost faktor produksi modal, masuk ke dalam perhitungan secara implisit. Oleh karena itu, yang muncul secara eksplisit dalam perhitungan sebagai biaya modal hanya nilai investasi. Adapun rumus yang diberikan dalam bagian ini berdasarkan nilai-nilai tahunan dengan lambang-lambang berikut. Yang pertama M, yaitu modal, adalah penyusutan tahunan unsur-unsur non-tradable yang terkandung dalam investasi semula maupun bunga atas investasi yang dibiayai oleh sumber-sumber dalam negeri. Nilainya dalam rupiah berdasarkan tingkat social opportunity cost, dan T atau tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja yang ikut dalam proses produksi. Nilainya dalam rupiah diukur berdasarkan shadow wage, sehingga jumlah biaya atau B sama dengan M plus T. Jadi ukuran langsung unit DRC sama dengan M plus T per H dolar dikurangi sigma I SI dolar. Metode yang terakhir ini memberikan keserasian antara pemilang dan penyebut dalam rumus unit DRC, sebab setiap sarana tradable dari penyebut SI dolar harus muncul juga dalam pemilang, di mana diadakan penyesuaian berdasarkan penyimpangan harga beli dalam negeri dari CIF. Jelasnya, yang dikurangkan dari nilai penjualan adalah hasil perkalian nilai tukar resmi R dengan jumlah setiap SI dolar kali 1 plus BI, di mana BI atau dari bea masuk merupakan proporsi selisih harga beli dalam negeri dibandingkan dengan border price. Dan rumusnya menjadi R sama dengan sigma I dikali SI dolar dikali 1 plus BI. Misalnya dalam contoh perakitan mobil tadi, SI dolar untuk I sama dengan suku cadang sebesar 9.000 dolar, BI sama dengan bea masuk yaitu sebesar 50% atau 0,50. Jadi biaya finansial dari segi produsen mobil adalah R dikali SI dolar dikali 1 plus BI, yaitu Rp1.850 dikali 9.000 dolar dikali 1,5, didapat hasil 25 juta rupiah.
dengan harga jual sebesar 30 juta rupiah dan pajak langsung sebesar 0, maka seperti telah dihitung sebelumnya, selisih sebesar 37 juta rupiah dikurang 25 juta rupiah didapat hasil 12 juta rupiah adalah untuk membiayai sarana non-tradable. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Jadi, misalnya suatu proyek A nilai-nilainya tahunannya adalah sebagai berikut. H sebagai penjualan resmi dalam negeri senilai 1.200.000. Yang kemudian pajak langsung dibayar produsen sejumlah 200 juta. Jadi rumusnya R sama dengan 1 plus B1 sama dengan nilai sarana produksi tradable berdasarkan harga-harga dalam negeri sama dengan 300 juta. Nilai ini termasuk penyusutan tahun-tahun unsur-unsur tradable yang terkandung dalam peralatan mobil maupun bunga atas pinjaman luar negeri. T sama dengan biaya tenaga kerja berdasarkan shadow week sejumlah 200 juta. M sama dengan biaya modal dalam negeri. Penyusutan untuk unsur not tradable dalam investasi diasumsikan sebesar 50 juta per tahunnya, maupun bunga dengan social opportunity cost modal sebesar 15% atas investasi yang dibiayai sumber-sumber dalam negeri. Sejumlah 1 miliar yaitu 150 juta per tahun. Jumlah 1 dan 2 adalah 200 juta. H sama dengan S1 sama dengan jumlah devisa didapatkan dihemat oleh proyek senilai $250.000. Sesuai metode perhitungan langsung tadi diperoleh unit DRC sebesar sama dengan unit sama dengan T plus M per H sama dengan S sama dengan 400 juta per $250.000 sama dengan 1.600. Perbandingan angka 1.600 dengan nilai tukar resmi sebesar 1.850 ataupun dengan SER yang lebih tinggi menyatakan bahwa proyek menguntungkan secara ekonomis. Di lain pihak, perhitungan dengan metode tidak langsung menunjukkan kebalikannya. Jadi 700 juta per $250.000 sama dengan 2.500 rupiah, 2.800 rupiah. Yaitu hasil dari Rp2.800 merupakan unit DRC yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tukar. Perbedaan hasil itu terjadi karena tingkat keuntungan proyek melebihi opportunity cost faktor produksi modal. Proyek tersebut bukan hanya mengembalikan opportunity cost sebesar 150 juta atau nilai investasi dalam negeri, melainkan justru mengembalikan H min P sama dengan 1 plus B1 min T sama dengan 500 juta merupakan 50% dari nilai investasi 1 miliar rupiah. Selisih sebesar 450 juta atau 500 juta kurang 50 juta menunjukkan efisiensi proyek dalam menguntungkan faktor-faktor produksi nasional. Kemudian ada susunan ERP. Rumus untuk effective rate of protection ERP mempergunakan koefisien-koefisien seperti berikut. ERP sama dengan BX min 3 PI plus BI per H sama dengan alpha I PI, di mana BX tingkat proteksi nominal yang diberikan kepada produsen barang jenis X huruf B itu berasal dari biaya masuk, tetapi sebetulnya proteksi tersebut ditentukan oleh semua faktor untuk menjadi harga jual dalam negeri barang X melebihi brother price, termasuk pembatasan impor, monopoli, dan sebagainya. Menurut istilah yang digunakan untuk DRC tadi, BX sama dengan H-P sama dengan R H-1, yaitu selisih antara hasil penjualan dalam rupiah setelah dipotong pajak dengan nilai hasil penjualan tersebut berdasarkan border price yang diukur dalam rupiah sesuai dengan nilai tingkat resmi. Andai kata selisih tersebut sama dengan 0, berarti BX sama dengan 0, jadi jenis barang tersebut tidak menerima proteksi nominal sama sekali. Jadi P1 sama dengan angka perbandingan antara brother price sarana tradable I yang dipakai dalam produksi barang X di dalam negeri dengan brother price barang jadi X itu dalam rumusan unit DRC. Jadi P1 sama dengan S dolar dengan H dolar. Kemudian B1 proporsi kelebihan harga dalam negeri tradable I terdapat pada perkalian antara barter price-nya dengan nilai tukar resmi dengan rumus digunakan dengan dalam rumus unit DRC. Dalam contoh perkaitan mobil tadi, tingkat proteksi nominal 1 BI sama dengan 100% sama dengan 1,0, dan BI untuk I sama dengan suku cadang sama dengan 50% sama dengan 0,5. Oleh karena itu, CIF suku cadang merupakan 90% barter price. Mobil jadi makna P1 untuk suku cadang sama dengan 90%, 0,9 saran tradable I lainnya diabaikan dalam contoh sederhana. Dengan demikian ERP 1,0
dikurang 0,9, 0,5 per 1 min 0,9 sama dengan 0,55 per 0,1, jadi sama dengan 5,5 ataupun 550% sesuai dengan hasil perhitungan sebelumnya. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.